Kebetulan tadi Bang Supriyanto tadi nanya ya, kalau kita fokus di satu time frame konfirmasinya gimana? Misalnya di M15 masuk PLA, nunggu di M15, kita nunggu konfirmasi di TM15, apakah seperti pola candlestick? Ya, eh, kayak yang saya bilang tadi kan, saya bales bisa, tapi ya nunggunya di M15 itu ya lama Bang. Kalau nunggu konfirmasi, karena kalau kita pakai konfirmasi apa contohnya? Dominan break itu kan, misalnya gini, dominan break, baru ada candle kan, tiga candle kan, satu, dua, tiga. Nah, ini kan berarti dapat dominan break sell kan. Berarti satu candle ini 15 menit. Berarti harus terbentuk minimal 4 candle, berarti 1 jam. Jadi misalnya di sini ada support atau order block, ya kita nunggu pola ini terbentuk. Pola ini terbentuk baru kita setelah close candle baru kita entry. Entry di sini dengan target dia bisa turun atau pullback pullback turun. Nah, masalahnya ini ya lama nih, Bang. 15 menit, 15 menit, 30 menit berarti minimal kalau terbentuk 4 candle ini berarti 1 jam. Iya kalau 4, kadang kan ada yang 5, ini 5 kan, baru dia bentuk ngebreak satu lagi candle berarti 1 jam 15 menit. Jadi ya tergantung, kalau kita mau main santai ya lebih bagus kayak gini, lebih bisa. Contohnya tadi nih, kita di M15 ya. Di sini kan, ini kan yang saya tandain kan, ini ada bos ke bawah, baru ini ada block karena ini ada inducement kan. Nah, kita tunggu pola yang terbentuk di sini, di zona ini, di order block ini. Nah, di sini nggak ada pola konfirmasi candle ya. Mau dominant break atau engulfing juga nggak ada. Market struktur shift apalagi? Apalagi kita kalau mau pakai market struktur shift. Berapa candle yang harus kita tunggu di sini? Berapa? Satu, dua, tiga, empat, mungkin 1 jam lebih kita baru entry. Ya nggak apa-apa, lebih bagus, lebih akurat sebenarnya. Kalau kita pakai konfirmasi market struktur shift di satu time frame aja. Nah, tadi saya minimal dia terjadi di M5. Saya cari di M5 ini. Nah, di M5 ini nggak ada marker struktur shift sell. Ada sih, tapi dia nggak di break dengan displacement candle. SOP kita kan kita tambahin di break dengan candle kuat gitu kan. Contoh ini ada marker struktur shift sini di M5. Nah, nah ini di break dengan memang dengan displacement candle atau candle kuat kayak gini, tapi dia nggak menimbulkan fair value gap. Nah, dia candle berikutnya, lihat ekornya langsung nutup. Tadi kalau candlenya sedikit, baru di candle selanjutnya dia masuk lagi, ada fair value gap di sini, baru kita bisa entry di sini. Nah, di sini makanya tadi saya nggak keluarkan signal entry sell, karena ini satu alasannya. Lihat dia makin terbang, karena konfirmasinya nggak clear, nggak bagus itu. Lihat dia makin terbang. Kalau kita entry tadi, ya kena SL. Tapi ya kalau tipe agresif, begitu masuk zone, misalnya dia entry di sini, ya dia dapat floating 40 pips 39. Terus turun lagi profit 42 pips. Kalau scalper ya bagus ini. Ini RR 1 banding 1. Kalau mau RR 1 banding 2 nggak sampai ya, dia kena SL. Nah, kalau kita entry pakai konfirmasi, minimal lebih sering kena RR itu 1 banding 2. Itu 1 banding 2. Kalau nggak ada konfirmasi, ya 1 banding 1 bisa. Itu makanya ya, kalau seperti yang abang bilang tadi, kalau kita nunggu di M15 ya lama bang, nggak lama.
Kalau kita mau betul-benar entry-nya ya safety ya. Contohnya inilah. Nah, contohnya nih di mana di semalam. Nah, ini di H1. Ini ada market struktur apa namanya? Market struktur lah. Sini ada induk. Ini kan trennya turun kan. Udah real choke kan ke bawah. Trennya udah otomatis turun. Baru di sini dia ada inducement diambil. Lalu di sini ada order block. Yang kita tandai order block kan. Nah, begitu masuk masuk kita kan nunggu konfirmasi. Ini nggak ada konfirmasi sampai sini. Sampai sini nggak ada konfirmasi, sampai sini nggak ada konfirmasi sampai sini. Bayangkan berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jam kalau kalau kita mau nunggu di sini konfirmasi nggak ada. Nah, tapi begitu ada konfirmasi, ini kan ada pola dominan break nih kan. Satu candle di break dengan tiga candle, baru dia running sedikit, pullback. Kalaupun mau mau agresif, entry langsung di sini bisa dapat profit. Udah dapat profit 130 pips. Kalau mau main safety, di sini ada fair value gap, di entry sini lebih bagus lagi. Nah, profit berapa pips lah itu, hampir 500 pips ini yang semalam saya dapat ini. Nah, coba bayangkan kalau kita mau entry di sini, nunggunya berapa jam nih? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Malah mungkin 12 apa 15 jam. Jadi kalau di H1 dia lebih akurat, tapi memang lebih lama. Oke. Nah, makanya kebanyakan scalper yang nggak sabar dia di dipindahkan di time frame kecil. Di sini time frame kecil ada apa di sini. Nah, di sini ada CB1, ada nih CB1. Ini ada engulfing. Cuman yang di time frame kecil itu risikonya lebih tinggi daripada time frame besar. Contohnya ini ada engulfing. Dia running sedikit tapi naik lagi kena SL. Baru di sini ada engulfing. Kalau kita mau masuk di semua engulfing bisa. Engulfing ini kena SL enggak ya? Kena SL. Setelah terjadi engulfing kita enter di sini kena SL. Baru mana lagi? Nggak ada engulfing lagi tapi ada pola CB1. Jadi situ kalau di M15 itu masih mending 15 menit 15 menit gitu. Di M5 lebih cepat lagi, lebih bagus. Lebih ya lebih cepat dapat entry lah gitu. Intinya gitu. Gampangnya gitu. Kita tandain zona di H1 atau di H4 kayak ini. Ada order block. Cari entry-nya di M5. Itu cari entry-nya. Idealnya seperti itu. Seperti ini tadi saya ada order block di M15. Cari entry-nya di M5 tapi nggak dapat entry. Ya itulah trader, resikonya seperti itu. Lika-likunya kadang dapat kadang enggak. Nah, kalau kita cari pembenarannya, maksudnya di sini ada nggak eh, signal atau pola reversal untuk buy kalau di H1? Ya, saya lihat sih ada sih sebenarnya. Kalau kita lihat ini ada daily ya, ada apa namanya support, sorry, support, support nih, support daily. Ya, dia eh, rejection di ini ada candle rejection nggak sempat break otomatis ini bisa jadi tambahan SOP juga ya. Otomatis ketika reject kita cari entry di sini. Nah, cari entry di sini, pindah ke time frame M15. Nah, dapat entry nih kalau kalau gitu. Cuman ya karena udah terjadi ya gampang ngomongnya. Ini ada fair value gap tapi dia nggak ada market struktur shift, saya kurang suka. Marker struktur shiftnya kan di sini kan yang ini yang harus di break di M15. Nah, berarti kita pakai yang di sini.
fair value gapnya. Dia pullback, kalau entry di sini terbang. Tapi ya itulah, kadang kita eh, anomali ya antara mau cari buy atau cari sell. Kalau tadi saya cari sell nggak dapet, kalau cari buy dapet tapi saya nggak entry. Ya, ya ini sama dengan kejadiannya semalam, kemarin lah tadi malam. Contohnya di sini ya. Nah, di sini. Ini kan semalam 13, tanggal 13. Mana dia? Nah, yang tadi malam kita entry. Ini daily ya, support daily saya tandain. Sama seperti ini kejadiannya. Bedanya saya pakai tab yang ini ya. Ini lebih. Nah, kira-kira bisa nggak bentar ya. Nah, ini eh tadi di sini area daily kan. Lalu dia eh ini situasinya sama sebelum ini terjadi, candle apa namanya, harga turun ke bawah ini, sebelum terjadi ini sama dengan ini. Nah, bedanya dia ini turun, ini naik. Nah, sama jamnya sama, ini kan New York, New York, New York. Terjadi market struktur shift sell di sini. Kalau kita entry sell tengah malam di sini dapat turun kan. Nah, sama seperti ini, bedanya di sini dia naik gitu. Jadi itulah intinya, nggak bisa ditebak 100% market ini. Kita pakai rumus yang sama, mengaplikasikan sama hal yang sekarang ini dengan yang kemarin, hasilnya beda. Ini naik, ini jadi ini turun. Coba kita kan cari market struktur shift di M5 di sini. Ini dapat. Terus dia terjadi sell. Nah, ini nggak dapat market struktur shift M5. Dia naik. Nah, dia tergantung mana yang di respectnya. Tadi yang ini respect, yang respect daily, yang ini nggak respect, ngebreak ke bawah. Nah, news ini nggak ada pengaruh. Newsnya tadi malah strong kan, tapi dia kalau USD strong kan harusnya gold turun kan. Ini dia naik. Sama juga kemarin sini. Jadi newsnya nggak ngaruh. Itulah intinya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari sini kan. Dan kita membuat kita lebih harus disiplin dan jaga mental. Itu yang penting. Misalnya kita nggak dapat entry, nanti ada setup seperti ini kita buy. Nah, kalau kita buy perlakukan sama dengan ini. Kalau kita buy di sini kena kita. Walaupun di sini kemarin kita dapat profit ya, tapi eh, sedikit itu. Maksudnya ya nggak sesuai SOP sebenarnya profitnya di sini karena kita ambil marker struktur shiftnya semalam itu di sebelum New York ya. Kalau di dalam New York ini signalnya sell. Nah, di sini nggak ada marker struktur shift. Kalau di sebelum New York ini ada, tapi ya kita ambil pelajaran dari ini lah, gitu. Oke, itu intinya. Mudah-mudahan besok kita dapat entry lagi. Oke.